Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan langkah-langkah kaki kita, digerakkan hati-hati kita untuk menyambut seruan Allah, melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami diamanahkan oleh panitia untuk membawakan materi pada subuh kali ini. Kami mengangkat tentang tadabbur atau penghayatan dari surah An-Nasr. Surah An-Nasr tentu kita semua insyaallah sudah menghafalnya. Surah An-Nasr ini terdapat di juz yang ke-30. Dia terdiri dari 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin rahimakumullah, surah An-Nasr ini adalah surah yang paling terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi surah yang paling terakhir turun secara lengkap yaitu 3 ayat. Karena hanya 3 ayat saja itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Jamaah sekalian, ya, dia atau surah ini adalah surah yang paling terakhir. Jamaah sekalian. Meskipun demikian, jamaah sekalian, surah An-Nasr ini menyamai 1/4 Al-Qur'an. Iya, jadi kandungan Al-Qur'an yang 30 juz yang terdiri dari 114 surah itu 1/4-nya itu ada pada surah An-Nasr. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, kita langsung saja mentadabburi ya dari surah ini. An-Nasr itu artinya pertolongan. Ya. Surah An-Nasr artinya surah yang membicarakan tentang pertolongan. Kenapa jamaah sekalian? Karena dalam surah ini disebutkan kata An-Nasr sehingga disebut dengan surah An-Nasr. Ya, yaitu pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa itu artinya apabila. Idza itu artinya apabila. Jaa telah datang. Apabila telah datang nasrun pertolongan Allah, berarti pertolongan Allah. Wal fathu itu artinya pembukaan, penaklukan. Yang dimaksud adalah pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Itu yang dinamakan dengan al-fathu. Saya artikan secara utuh satu ayat ini, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Hadirin. Ya, ini masih ada sambungannya. Ayat yang berikutnya. Di sini jamaah sekalian, ya, pertolongan Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Sebenarnya penaklukan kota Mekah itu juga sebenarnya pertolongan Allah. Ya. Coba kita mentadaburi ya, menghayati ini. Ya, sebenarnya penaklukan kota Mekah, pembebasan kota Mekah, kan kota Mekah kan dijajah kan? Dijajah Pak sekian lama. Bahkan ketika Nabi diutus pun kurang lebih 13 tahun Nabi berdakwah masih dijajah Pak. Nabi tidak bisa berdakwah, beribadah pun susah. Bahkan Nabi pun harus pindah hijrah ke Madinah kan? Kisahnya kan? Karena apa? Tidak bisa beribadah Pak, apalagi berdakwah. Disakiti, diintimidasi, diteror, sahabat-sahabatnya ada disiksa, bahkan Nabi pun mau dibunuh kan? Itu peristiwanya itu. Hijrahnya Nabi kan itu mau dibunuh beliau sehingga beliau harus lari ke Madinah kan? Di tengah malam. Jamaah sekalian. Jadi sebenarnya pembebasan kota Mekah, jamaah sekalian, dari hegemoni atau kekuasaan orang-orang musyrik, jamaah sekalian, di kota Mekah, itu sebenarnya juga pertolongan Allah. Ya. Karena tidak mungkin datang adanya penaklukan kota Mekah. Tidak mungkin terjadinya pembukaan atau kemerdekaan kota Mekah tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin, Pak. Tapi kenapa di sini disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath? Kenapa Allah tidak mengatakan idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Yusra mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jamaah sekalian. Ya. Di sini jamaah sekalian menunjukkan begitu pentingnya peristiwa penaklukan kota Mekah. Jamaah sekalian, begitu pentingnya kita mengambil bagaimana ibrah jamaah sekalian tentang bagaimana pembebasan kota Mekah. Hadirin, bagaimana peristiwa kota Mekah. Hadirin. Jadi Nasrullah, pertolongan Allah ini jamaah sekalian sudah ada yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW sejak apa? Perang Badar. Bukan cuma sejak perang Badar, sejak Nabi di kota Mekah. Termasuk dalam peristiwa hijrah Nabi, jamaah sekalian. Itu sudah pertolongan Allah. Karena Nabi keluar dari rumahnya, padahal sudah dikepungin dulu, Pak. Dikepung. Nabi cuma mengambil tanah, dilemparkan, langsung kena semua matanya, tidak bisa melihat, Pak. Nabi keluar dengan selamat. Padahal sudah pedang semua dikelilingi, Pak. Setiap kabilah dia cari algojonya, ahli-ahli pedangnya semua untuk menebas Nabi, untuk membunuh Nabi, Pak. Dan Nabi keluar dengan selamat, jamaah sekalian. Ya, sampai ke Madinah itu karena pertolongan Allah. Iya, sama juga di gua Sur kan, begitu juga kan? Seandainya itu orang-orang Quraisy itu melihat ke bawah,
kelihatan itu Gua Sur Pak, persembunyian Nabi selama 3 hari di Gua Sur Pak sebelum ke Madinah. Jamaah saya, tapi karena pertolongan Allah tidak kelihatan. Sesampai di Madinah jamaah sekalian terjadilah perang Badar kan? Perang pertama tahun 2 Hijriah. Jamaah sekalian. Jumlah kaum muslimin berapa Pak? Kurang lebih 313 orang. 313 orang melawan jumlah pasukan musyrikin, jumlahnya kurang lebih 1000 orang. 1000 lawan 313 Pak. Ketika itu Nabi tidak membawa persenjataan, cuma membawa pisau-pisau pendek. Pisau-pisau pendek karena tidak ada tujuan mau berjihad. Tujuannya hanya mencegah kafilah Abu Sufyan yang datang dari Syam. Jamaah sekalian. Tapi qadar Allah tetapkan untuk bertemu dengan kafilah kapeleri daripada orang-orang musyrik. Jamaah sekalian, dengan membawa pedang-pedang yang panjang, kuda-kuda dan seterusnya hadirin. Tetapi apa yang terjadi? Pertolongan Allah. Allah menangkan Pak. 313 orang melawan 1000. Allah menangkan kaum muslim. Jamaah sekalian. Begitu juga dalam perang Uhud. Jamaah sekalian, meskipun itu seri. Perang itu seri Pak. Jamaah sekalian. Ya. Begitu juga dalam perang Ahzab, perang Khandaq jamaah sekalian. Madinah kota Madinah jamaah sekalian kurang lebih 1 bulan dikepung, tetapi tidak berhasil mereka masuk ke kota Madinah jamaah sekalian. Hadirin, itu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan perang-perang seterusnya sampai yaitu penaklukan kota Mekkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Jadi penaklukan kota Mekkah ini Bapak Ibu terjadi di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, khususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, terjadi di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Yang kedua, penaklukan kota Mekkah Allah sebutkan Pak. Kenapa Allah sebutkan? Sama seperti surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka pada malam Lailatul Qadar itu Pak, pada 10 akhir malam terakhir bulan Ramadan turunlah para malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Disebutkan ini para malaikat dengan jumlah yang begitu banyak jamaah sekalian. Warruhu fiha. Apa tuh ruh di sini? Bukan ruh ini Pak, tapi malaikat Jibril. Padahal seandainya Allah mengatakan telah turun malaikat-malaikat, itu sudah cukup. Karena malaikat Jibril bagian dari para malaikat kan. Tapi kenapa Allah mengatakan telah turun para malaikat dan malaikat Jibril? Berarti begitu pentingnya perannya malaikat Jibril Pak pada peristiwa itu. Sama juga dengan ini ayat Pak. Seandainya Allah mengatakan telah datang pertolongan Allah sudah cukup. Karena Fatu Mekkah itu pertolongan Allah. Tetapi Allah sebutkan Pak, apa maksudnya begitu pentingnya peristiwa ini hadirin. Kenapa? Kata ulama, ketika terjadi Fatu Mekkah Pak, habislah kekuasaan orang-orang musyrik Pak. Tamatlah riwayat mereka. Setelah 13 tahun Nabi berjuang di kota Mekkah, berdakwah, mendapatkan intimidasi, para sahabatnya disiksa jamaah sekalian. Beribadah pun di Ka'bah pun susah. Apatah lagi ketika meninggal pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah Pak, yang disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Makanya Nabi diangkat Isra Mi'raj. Karena apa? Karena semakin gencarnya Pak. Kan Nabi itu sebenarnya Pak mendapatkan pertolongan yang cukup signifikan itu ketika masih hidup istrinya Pak, Khadijah, yang membantu Nabi dari segi finansial harta Pak. Karena Khadijah ini adalah seorang wanita yang kaya raya. Itu. Yang kedua, dia mendapatkan pertolongan dari pamannya Abu Thalib karena jamaah sekalian keturunan paman-paman Nabi ini Abdul Muthalib dan seterusnya adalah orang suku yang terpandang. Suku yang terpandang jamaah sekalian, kabilah yang terpandang. Oleh karena itulah mereka tidak bisa mengganggu Nabi secara signifikan karena masih hidup Abu Thalib. Tetapi ketika Abu Thalib meninggal dunia, apa yang terjadi? Semakin gencar-gencarnya Pak. Ketika meninggal Khadijah, semakin gencar-gencarnya sehingga dikatakan dengan tahun kesedihan. Karena Nabi bersedih Pak,
Dua kekuatannya yang membackup beliau dari segi harta, istrinya sudah meninggal dunia, kemudian yang membackup beliau dari segi gangguan-gangguan orang-orang musyrik adalah paman jamaah sekalian, maka Allah angkat Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj jamaah sekalian. Allah perlihatkan bahwasanya meskipun keduanya ini sudah meninggal dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Meskipun demikian hadirin, ya akhirnya Nabi pun hijrah ke Madinah. Jadi begitu banyak pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Nanti kenapa disebutkan wal fath jamaah sekalian? Karena ketika penaklukan kota Mekah, maka hegemoni kekuasaan orang-orang musyrik jamaah sekalian, kan yang menguasai ketika itu orang musyrik, Pak. Adapun umat Yahudi dan Nasrani Pak cuma mendompleng saja. Ya. Tapi yang kekuatan yang sangat super power ketika itu orang-orang musyrik Pak, ketika itu Pak di Jazirah Arab. Hadirin. Maka ketika peristiwa kota Mekah, tamatlah riwayat mereka. Selesai. Artinya jemaah sekalian, selesailah tugas Rasulullah SAW. Ketika selesainya tugas Rasulullah SAW, Pak, apa terakhir ayat ini? Kan sudah selesai bertugas. Bayangkan 13 tahun di Mekah, kemudian 8 tahun di Madinah, terjadilah Fatu Mekah meskipun masih hidup 2 tahun Nabi. Ada peperangan lagi Pak, perang Hunain. Setelah Fatu Mekah ada perang Hunain. Setelah itu adalah yang terakhir ada perang Tabuk. Tetapi dua peperangan ini jemaah sekalian tidak signifikan, tidak terlalu begitu besar dibandingkan dengan penaklukan kota Mekah. Karena hegemoni kekuasaan yang sangat berperan pada saat itu adalah orang-orang musyrik jamaah sekalian. Hadirin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ketika Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW, jamaah sekalian, yang merupakan ahlu tafsir, jamaah sekalian, ahlu tafsir, pakar dan tafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas, sepupu sekali Rasulullah SAW, anaknya Abbas. Abbas ini adalah saudara dari bapaknya Nabi bernama Abdullah, saudara dengan Abbas bin Abdul Muttalib, jamaah sekalian. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar, wahai Abdullah bin Abbas, ketika itu Abdullah bin Abbas masih remaja, tetapi keilmuannya dipakarnya di bidang Al-Quran sangat tinggi sekali. Ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, coba kamu jelaskan apa tafsirnya ini. Sebenarnya Umar menyampaikan ini tafsir kepada para sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat seniornya, khususnya ahli-ahli Badar yang ikut atau para veteran-veteran Badar, pada orang-orang yang sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Ya, kemudian Umar bin Khattab dia hadirkan di tengah-tengah mereka. Padahal Abdullah bin Abbas ini adalah masih muda sekali, masih remaja sekali jemaah sekalian. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai ahlu Badar, wahai para veteran perang Badar, coba antum jelaskan kepada saya apa tafsirnya, maksud ini ayat An-Nasr, 3 ayat ini. Di antara mereka mengatakan, oh itu artinya apabila datang pertolongan Allah maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian sebagian mereka diam, tidak bisa memberikan jawaban. Kemudian Umar bin Khattab meminta jawaban kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Bukan begitu tafsirannya. Bukan begitu. Yang dimaksud dalam tafsir itu adalah bahwasanya tugas Nabi sudah selesai dan Nabi tidak lama lagi akan meninggal dunia. Ya, karena ini Pak surah turun pada tahun ke-10 Hijriah. Jamaah sekalian. Jadi penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Tapi ini ayat surah ini jamaah sekalian turun pada tahun 10 Hijriah. Dan Nabi meninggal pada tahun 10 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Sekarang kita kan Muharram, sekarang kan Safar kan Pak, tanggal 2 Safar sekarang. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini surah turun terakhir kali jamaah sekalian di tahun ke-10 Hijriah. Saya kurang tepat di bulan berapa, yang penting sebelum Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal dunia di bulan Rabiul Awal di tahun ke-10 Hijriah. Jamaah sekalian,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abdullah bin Abbas memberikan jawaban itu, sebenarnya ini adalah tafsiran bahwasanya Nabi itu akan meninggal dunia. Karena apa? Karena selesai. Tugasnya Nabi sudah selesai. Karena apa? Kota Mekah yang tadinya dijajah oleh orang muslim jamaah sekalian kurang lebih dalam puluhan tahun. Khususnya Nabi itu 23 tahun jamaah sekalian, itu baru takluk. Baru bisa kembali ke pangkuan Nabi. Jamaah sekalian, tanah kelahiran Nabi, tanah air Nabi jamaah sekalian. Setelah 23 tahun, berarti perjuangan sudah selesai. Berarti kalau perjuangan sudah selesai, berarti Nabi dekat lagi meninggal dunia. Benar jamaah sekalian, tidak lama setelah turun ayat ini meninggal dunia Nabi. Karena Nabi meninggal di Rabiul Awal. Jamaah sekalian, meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Allah suruh Nabi, wahai Nabi, ini kan khitabnya kepada Nabi, Pak. Khitabnya kepada Nabi, fasabbih, wahai Nabi, bertasbihlah kamu, perbanyaklah bertasbih. Apa tasbih? Subhanallah, 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 subhanallah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh beristighfar. Jamaah sekalian, kok bisa ya? Mestinya kan seandainya, coba ini Pak, ini ayat Al-Quran ini Pak, ya sekali lagi ini firman Allah, perkataan Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Jibril dan Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini jamaah sekalian, saya ini berbicara tentang tadabbur Pak ya. Jadi membaca Al-Quran bukan cuma sekedar membaca, tapi mentadabburi Al-Quran, jamaah sekalian. Iya. Jadi kenapa di sini ada kata-kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Kenapa Allah tidak mencukupkan fasabbih bihamdi rabbik innahu kana tawwab? Tapi ada sambungannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa Pak setelah kita sholat fardu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita baca Pak? Istighfar kan? Istighfar Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar Pak. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Lah, tadi istighfar dulu Pak, istighfar dulu baru nanti subhanallah, subhanallah 33 kali, baru alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali, baru Allah Akbar. Tapi istighfar dulu Pak. Setelah sholat, bayangkan minimal 17 kali kita baca Pak dalam sholat fardu. Apa itu maksudnya? Kenapa istighfar dulu? Sudah selesai tugas kita sebenarnya kan? Iya, jamaah sekalian. Tatkala kita melaksanakan sholat berarti sudah selesai tugas kita. Tetapi kenapa dikunci dengan istighfar? Karena jamaah sekalian, kata ulama, bukan perkataan saya Pak, kata ulama jamaah sekalian, ya itu karena tugas kita melaksanakan sholat, boleh jadi sholat kita belum sempurna. Belum sempurna sholat kita. Siapa yang menjamin sholat kita sempurna 100%? Kekhusyuan kita, kebenaran kita dalam sholat Pak. Siapa yang bisa menjamin Pak 100%? Boleh jadi kita kekhusyuan kita cuma 30%, 40%, maka itu ke istighfar. Apa istighfar? Ampuni aku ya Allah atas segala kekurangan-kekurangan dalam sholatku ya. Begitu juga kita terhadap perjuangan Rasulullah SAW jamaah sekalian. Meskipun sebenarnya Nabi itu terjaga daripada dosa, kesalahan. Itu Nabi Pak. Telah dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Kan ketika Nabi mati-matian kan Nabi itu, Nabi Pak selalu sholat tahajud beliau. Karena sholat tahajud bagi Rasulullah SAW adalah wajib. Nabi tak pernah meninggalkan sholat tahajudnya Pak. Karena wajib bagi beliau. Bagi beliau ya, bagi Rasulullah. Adapun umatnya punya sunnah saja. Jamaah sekalian. Sampai-sampai kakinya kan bengkak-bengkak Pak. Begitu lamanya beliau berdiri Pak.
Jamaah sekalian. Kan ditanya sama istrinya Aisyah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau beribadah dengan begini? Ya sampai kaki itu bengkak-bengkak." Apa kata Nabi? "Afala akuna abadan syakura." Tidaklah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kata Aisyah, sesungguhnya dosamu telah diampunkan oleh Allah yang telah lalu dan akan datang. Artinya Pak, itu para nabi Pak, termasuk Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Semua para nabi. Apatah lagi Rasulullah SAW yang saya lihat sudah dijamin masuk surga. Tetapi kenapa disuruh beristighfar? Jamaah sekalian. Beristighfar jamaah sekalian, padahal ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya dalam perjuangan membela Islam jamaah sekalian tentu ada kekurangan-kekurangan. Tentu ada kesalahan-kesalahan jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi beristighfar, menyuruh Nabi bertasbih, menyuruh Nabi untuk bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, itu sebenarnya adalah perintah kepada kita juga sebenarnya. Kenapa? Karena kita sebagai umatnya. Jadi ini ayat meskipun ditujukan kepada Nabi secara khusus, tetapi ini berlaku umum sampai hari kiamat. Ya, jadi jangan dikira Ustaz, ini kan ayat kan penyampaiannya kepada Nabi, peristiwanya pada saat itu. Betul. Tetapi namanya ayat Al-Quran Pak itu bersifat umum. Emangnya sholat itu Pak hanya Nabi saja sholat, kita tidak. Itu namanya bahasa ringannya Pak. Ketika Nabi sholat, kita juga sholat. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. "Khudu anni manasikakum." Pelajarilah tata cara haji dari aku, kata Nabi. Jadi bagaimana semua syariat-syariat Islam ini Pak, kita harus ikuti apa yang Nabi lakukan. Jamaah sekalian, jangan kita katakan itu hanya di zaman Nabi saja, sekarang kan tidak. Harus kita ikuti Pak, termasuk juga dalam perkara ini. Jamaah sekalian, termasuk juga dalam perkara ini jamaah sekalian yang diberkahi Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan apa saja yang kita terima, jamaah sekalian, pertolongan apa saja yang kita dapatkan, kemenangan apa saja, kesuksesan apa saja, keberhasilan apa saja yang kita raih Pak. Siapa di antara kita yang tidak pernah sukses Pak? Siapa di antara kita yang tidak pernah berhasil? Apakah berhasil dalam bisnisnya? Apakah berhasil dalam studinya? Jamaah, atau berhasil apatah lagi Indonesia? Berhasil kan Indonesia kan merdeka kan Pak setelah dijajah oleh Belanda kurang lebih 3 abad Pak. 3,5 abad. Jamaah sekalian, Indonesia dijajah. Akhirnya merdeka kan Pak pada 17 Agustus 1945 Pak. Merdeka. Hadir. Kemerdekaan ini, pertolongan ini tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kan Pak. Iya, sebagaimana kemerdekaan yang diraih oleh penduduk Mekah pada saat itu jamaah sekalian. Begitu juga penduduk Indonesia jamaah sekalian meraih kemerdekaan jamaah sekalian setelah 3 abad dijajah oleh Belanda hadirin. Jadi kemerdekaan Indonesia jamaah sekalian semata-mata karena pertolongan Allah. Pertolongan Allah Pak, jamaah sekalian. Pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah mustahil Indonesia yang hanya cuma membawa bambu runcing jamaah sekalian, alat-alat yang sangat sederhana menghadapi tank-tank, menghadapi pasukan-pasukan Belanda dengan senjata yang lengkap, mustahil jamaah sekalian kaum muslimin atau penduduk Indonesia bisa menang. Tapi kenapa menang Pak? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, karena itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian termasuk dalam peristiwa penaklukan kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya dan menyuruh kita jamaah sekalian untuk memperbanyak tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Menyuruh kita dan menyuruh Nabi, Allah menyuruh Nabi dan kita semua sebagai umatnya untuk bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya.
Kan sama juga kan Pak, ketika kita selesai sholat, ketika kita selesai puasa Ramadan kan, jamaah sekalian, apa kita lakukan Pak setelah melihat hilal, setelah masuk ke Syawal? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Kita sudah bertakbir membesarkan Allah karena apa? Tugas sudah selesai. Kita sudah melaksanakan namanya puasa Ramadan dengan penuh perjuangan, Pak, menahan lapar dan dahaga dan syahwat kita jamaah sekalian. Sudah selesai. Ditutup dengan apa? Dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Jadi yang saya ingin garis bawahi, Pak, ya, karena insya Allah kita buka sisi tanya jawab kurang lebih 10 menit jamaah sekalian, sedikit lagi. Hadirin yang ingin saya garis bawahi di sini jamaah sekalian, meskipun ini ayat turun kepada Rasulullah SAW khususnya dan para sahabat khususnya jamaah sekalian, tetapi ini ayat berlaku umum, Pak, sampai hari kiamat. Artinya adalah tatkala kita mendapatkan pertolongan, Pak, pertolongan apa saja? Tatkala kita mendapatkan kesuksesan, kemenangan apa saja? Jamaah sekalian, keberhasilan apa saja? Hadirin, maka jangan lupa kita senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tutup dengan istighfar. Jadi 3, Pak. Tasbih, tahmid, istighfar. Kenapa perlu istighfar jamaah sekalian? Boleh jadi di dalam memperjuangkan kemenangan kita. Boleh jadi di dalam memperjuangkan keberhasilan kita. Boleh jadi datangnya pertolongan Allah kepada kita jamaah sekalian. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan jamaah sekalian. Maka harus ditutup dengan istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini penting, Pak. Hadirin. Kenapa istighfar ini penting, Pak? Karena jamaah sekalian, setiap kita pasti berdosa. Nabi saja disebutkan dalam hadis, inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, kata Nabi. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam itu 100 kali, Pak. Padahal Nabi ini diampunkan dosanya telah lalu dan akan datang. Tapi beliau tetap beristighfar, Pak, 100 kali minimal. Jika sekali Nabi, Pak, beristighfar saja 100 kali sehari semalam, bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Yang banyak kesalahan-kesalahan jamaah sekalian. Masih banyak jamaah sekalian kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan yang kita lakukan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dalam mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin raih jamaah sekalian. Pasti banyak kesalahan-kesalahan. Boleh jadi muncul kesombongan misalnya. Oh, saya sudah berhasil. Boleh jadi kita dalam mencapai apa yang kita inginkan, kita siku orang, kita ambil haknya orang. Maka kita harus kembali kepada Allah. Kita harus mohon ampun kepada Allah. Jamaah sekalian, sebagaimana kemenangan yang Nabi raih jamaah sekalian tidak membuat Nabi sombong, tidak membuat sahabat sombong. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita melalui ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW adalah, hendaklah seorang muslim janganlah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita raih semata-mata itu pertolongan Allah. Jamaah sekalian, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Barangkali ini jamaah sekalian, ya, terkait ya penjelasan atau tadabbur penghayatan dari surah An-Nasr, ada sekitar 5 menit atau 10 menit ke depan jamaah sekalian. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, Pak, atau yang mau menambahkan silakan. Kalau saya salah tolong diluruskan, Pak. Silakan. Oh ya, sedikit lagi Pak, saya agak lupa ini ayat yang kedua saya jelaskan. Ya, jamaah sekalian. Ayat yang kedua ini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini belum saya jelaskan. Ya. Tadi saya langsung lompat ke ayat yang ketiga, dari ayat 1 langsung ketiga, maksudnya kedua dulu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah dan engkau melihat ya Muhammad, orang-orang masuk dalam Islam secara berbondong-bondong dengan jumlah yang besar, Pak. Nanti orang-orang musyrik, Pak, baru masuk Islam secara berbondong-bondong, Pak, nanti peristiwa Fatu Makkah. Adapun sebelum peristiwa Fatu Makkah, Pak, yang masuk cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, hanya sedikit, Pak.
Hanya sedikit yang masuk Islam, Pak. Nanti ketika tahun ke-8 Hijriah, khususnya tahun ke-9 Hijriah, Pak, yang dikenal dengan Amul Wufud, tahun banyaknya orang-orang yang masuk Islam, jamaah sekalian. Khususnya tahun ke-9, Pak. Begitu banyak, Pak, dari berbagai penjuru kabilah-kabilah Arab, jamaah sekalian. Dengan apa namanya, jamaah sekalian? Dengan kesadarannya. Ini juga sebenarnya, Pak, karena waktu yang sempit, saya ingin menjelaskan tentang peristiwa Fatu Makkah itu, Pak. Ada satu kejadian yang spektakuler yang menjadikan jamaah sekalian cerminan bagi orang-orang di luar Islam. Jamaah sekalian, ketika itu dikumpulkan semua, Pak. Jadi orang-orang musyrik, Pak, dikumpulkan semua di situ, di depan Ka'bah. Pasti kan takut semua, Pak. Pasti takut semua ini, karena mereka sudah kalah. Kalah, Pak, dikumpulkan oleh Nabi. Nabi berdiri. Apa kata Nabi? Kira-kira apa yang saya akan perbuat kepada kalian? Kira-kira apa yang saya akan perbuat kepada kalian? Ini musuh semua ini, Pak. Nabi disakiti, sahabat-sahabatnya dibunuh, jamaah sekalian. Nabi harus pindah ke Madinah, Pak. Kelahiran Nabi di Mekah, karena Nabi lahir di Mekah. Harus pindah ke Madinah, Pak, jamaah sekalian. Tanah kelahiran Nabi, dia harus pindah ke Madinah, jamaah sekalian. Kemudian kembali, bagaimana, Pak? Sebenarnya kan kalau kita kan geram sekali kan, marah sekali kita. Barangkali habis ini. Satu-satu dipancung semua kepalanya. Itu barangkali kalau kita lihat bagaimana, Pak, Nabi SAW. Nabi 14 abad yang lalu, Nabi telah memperjuangkan hak asasi manusia. Bagaimana Nabi? Sama juga ketika peristiwa Konstantinopel, penaklukan kota Konstantinopel kan di Turki, Pak, oleh Muhammad Al-Fatih. Saya akan buka sejarahnya, Pak. Muhammad Al-Fatih, Pak, penaklukan kota Konstantinopel sekarang dirubah menjadi Istanbul namanya, Istanbul itu dari kata Istanbul. Itu Istanbul tuh, Pak, ibu kota dulu namanya ibu kota Turki, namanya Istanbul, sekarang akan Ankara. Sekarang ya, Pak. Istanbul itu bahasa Turki, Pak. Itu aslinya Istanbul. Apa Istanbul? Kota Islam, jamaah sekalian. Yang tadinya itu, Pak, Istanbul itu, Pak, dikuasai oleh orang-orang Nasrani, jamaah sekalian. Tapi ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkannya, diubah namanya dari Konstantinopel raja, Pak, raja Nasrani ketika itu, jamaah sekalian. Raja Romawi ya, Romawi Timur diubah menjadi Istanbul karena apa? Islam semua, jamaah sekalian. Yang dimulakan Allah semua. Yang ingin saya garis bawahi, jamaah sekalian, dalam peristiwa Fatu Makkah, lihat bagaimana kebesaran jiwa Nabi, Pak. Bagaimana Nabi, jamaah sekalian, memperlihatkan etika akhlak yang sangat luhur, jamaah sekalian. Dan ini dicatat oleh para sejarawan, hadirin. Yaitu apa? Beliau tidak menyakiti sedikit pun. Tidak menyakiti sedikit pun. Justru Nabi mengatakan, "Aqulu lakum misla ma qala Yusuf li ikhwatihi." Saya akan menyampaikan kepada kalian sebagaimana Nabi Yusuf menyampaikan kepada saudara-saudaranya. Apa? Tahu kan kisah Nabi Yusuf kan, Pak? Bagaimana dia dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya, Pak? Yang jumlahnya 9 orang itu, Pak. Dimasukkan dalam sumur, ingin dibunuh, Pak. Nanti setelah itu baru akhirnya terpisah, beliau menjadi budak, jamaah setelah kurang lebih 40 tahun baru bertemu, Pak. Kan mestinya kan dia marah kan? Tetapi justru apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Itu juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik ketika itu. La tasriba alaikumul yawm. Tidak ada penindasan atas kalian pada hari ini. Tidak ada pembalasan dendam saya pada hari ini kepada kalian. Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Luar biasa, Pak. Begitu senangnya orang-orang musyrik yang tadinya dia berharap mati, maka ini dipedang, dicepancung semua kepala, disiksa semua. Tidak ada penyiksaan sedikit pun, tidak ada, jamaah sekalian. Tidak ada penyiksaan kecuali yang melawan saja baru dihadapi oleh Nabi. Yang menyerah tidak ada penindasan, jamaah sekalian. Berarti Nabi 14 abad yang lalu telah memperlihatkan inilah akhlak Islam. Tatkala orang-orang sudah menyerah, janganlah disakiti. Jamaah sekalian, Islam bukan agama penindas. Justru Islam adalah agama pelindung, jamaah sekalian. Hadirin,
Kita lihat 14 abad yang lalu bagaimana Rasulullah SAW jamaah sekalian. Akhirnya apa? Sekarang semua mereka Pak tidak menyangka kalau Nabi bersikap begitu. Akhirnya apa? Masuklah mereka ke dalam Islam Pak secara berbondong-bondong. Karena apa? Karena akhlak Rasulullah SAW yang begitu lembut Pak, yang begitu pemaaf jamaah sekalian. Hadir. Sebenarnya kalau Nabi membalas boleh saja Pak, itu boleh Pak. Nabi membalas, kan musuh ini musuh. Tapi Nabi tidak mau. Karena Nabi apa? Karena Nabi berharap mereka itu masuk ke dalam Islam dengan hatinya yang lapang tanpa ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Akhirnya Pak, masuklah ke dalam Islam. Khususnya pada tahun ke-9 Hijriah jamaah sekalian, banyak orang yang datang ke Madinah berbaiat kepada Nabi, ya Rasulullah, kami menyatakan keislaman dengan lapang dada jamaah sekalian. Akhirnya apa? Mekah dan Madinah jamaah sekalian, sebelum Nabi meninggal dunia semua Pak masuk ke dalam Islam. Bayangkan Pak, episode yang cukup lama, 23 tahun Pak, akhirnya semua masuk dalam Islam Pak. Akhirnya Ka'bah jamaah sekalian, yang tadinya orang tawaf dalam keadaan telanjang Pak, salat penuh dengan berhala-berhala jamaah sekalian di Ka'bah, bersih Pak daripada kesyirikan jamaah sekalian, daripada perbuatan-perbuatan kemungkaran Pak, diisi dengan keimanan dan tauhid Pak. Setelah perjuangan 23 tahun Pak jamaah sekalian, berarti ya berakhirlah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau tidak lama lagi meninggal dunia. Betul, pada bulan Rabiul Awal beliau pun meninggal dunia. Dan sekarang kita melanjutkan tugas beliau jamaah sekalian, karena perjuangan belum selesai. Jamaah sekalian, meskipun Islam sudah sempurna, tapi perjuangan kita belum selesai jamaah sekalian. Barangkali ini dari saya jamaah sekalian. Silakan Pak, kalau ada mau bertanya silakan. Iya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya Pak. Iya, orang-orang Barat sekarang. Iya betul Pak. Kalau Nabi penyebabnya itu kenal Nabi. Karena penyebab orang baik itu termasuk Amerika, Inggris dan negara lain itu masuk Islam. Iya betul. Pertanyaan saya, penyebabnya apa itu penyebabnya? Iya, betul apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya ya dari di luar Indonesia Pak, di Amerika, ya di Inggris, di Prancis itu, ya begitu banyak Pak. Ya orang-orang di luar Islam itu masuk ke dalam Islam. Ya, penyebabnya jamaah sekalian, ya penyebabnya ya sebenarnya banyak penyebabnya. Iya, penyebabnya banyak. Iya, di antaranya jamaah sekalian, ya ketika Islam dilecehkan, kan begitu masalahnya Pak. Awalnya kan begitu. Ketika Islam dilecehkan, jamaah sekalian, ketika Al-Quran dilecehkan kan begitu Pak. Awalnya kan dilecehkan ke Al-Quran jamaah sekalian, dilecehkan. Ya, meskipun segelintir orang saja, ya seperti yang baru terjadi kan di mana itu di mana ya, Swedia kan ya, Swiss ya, Swedia kan, Al-Quran diinjak-injak, dibakar ya, jamaah sekalian. Ya, hadirin, ya akhirnya jamaah sekalian, orang-orang ingin tahu, ya. Jadi ini banyak Pak ya, banyak faktornya ya, banyak faktornya. Jadi orang-orang luar Islam, ya, kenapa sampai Al-Quran itu diagung-agungkan ya? Akhirnya dia ingin cari tahu Pak. Akhirnya mereka belajar. Iya. Akhirnya mereka belajar. Karena apa? Ya pasti marah kita Pak. Ketika jamaah sekalian, ketika Al-Quran injak Pak, kita pasti marah jamaah sekalian. Karena apa? Karena agama kita ini, Al-Quran ini adalah kitab suci, pasti marah jamaah sekalian. Tidak mungkin kita ketawa-ketawa, ada apa-apa aja Al-Quran. Tidak Pak. Ini pembelaan. Ini pembelaan itu boleh Pak. Membela diri itu boleh jamaah sekalian. Karena adanya pembelaan jamaah sekalian di mana-mana, ya jamaah sekalian, karena itu termasuk dalam penistaan agama kan Pak. Iya. Iya, siapa saja, meskipun orang Islam, kalau diinjek-injek Al-Quran Pak, penistaan agama, apa kita harus marah? Ya harus marah. Jamaah sekalian harus marah. Artinya memberikan efek jerah kepada dia, jamaah sekalian, efek jerah kepada dia untuk tidak ada lagi orang lain yang sama untuk melecehkan agama itu jamaah sekalian. Iya. Jadi
kembali ke pertanyaan tadi Bapak itu, jamaah sekalian, saya katakan tadi banyak faktornya. Di antara tadi itu ketika ada pelecehan terhadap Al-Qur'an, agama Islam, jamaah sekalian, kemudian kaum muslim memberikan respon, jamaah sekalian, untuk membela Al-Qur'an, jamaah sekalian, membela kaum muslimin, jamaah sekalian, akhirnya orang-orang barat pun ya ingin belajar. Wah, berarti agama Islam ini luar biasa ini. Al-Qur'an itu luar biasa, akhirnya belajar, Pak. Ya, akhirnya dia belajar. Itu yang pertama, Pak. Faktor yang kedua, orang-orang yang berdakwah di luar negeri itu, Pak, orang-orang Islam yang berdakwah di luar negeri itu, Pak, dia berdakwah bukan dengan kekerasan, bukan dengan teror. Jadi tidak benar kalau Islam itu dikatakan teroris, Pak. Tidak benar, Pak. Kalaupun ada terjadi, itu cuma hanya sekedar oknum-oknum saja, atau barangkali bukan cuma oknum, ada orang-orang yang di luar Islam ingin merusak citra Islam, jamaah sekalian. Banyak faktor juga, jamaah sekalian. Jadi faktor yang kedua, orang-orang Barat masuk dalam Islam, jamaah sekalian, karena akhlak umat Islam yang baik, Pak. Iya, karena akhlak umat Islam yang baik. Yaitu apa? Bagaimana mereka berdakwah, jamaah sekalian. Contoh misalnya, ya ada dari orang Bulukumba, Pak, namanya Samsi Ali, orang Kajang. Samsi Ali, Pak, itu kan imamnya New York, Pak, masjid di Amerika, Pak. Samsi Ali, Pak, terkenal itu, Pak. Sampai sekarang, Pak, orang Bulukumba itu, Pak, orang Kajang, Samsi Ali, jamaah sekalian. Ya, Dr. Samsi Ali, dia alumni Pakistan, Pak, kemudian dia pergi ke Amerika jadi imam, Pak. Di sana dia berdakwah. Dan di Amerika sekarang, Pak, Masya Allah, Islam itu terus bertambah, Pak. Jadi Islam ini bertambah terus, jamaah sekalian, di mana-mana, jamaah sekalian. Itu karena akhlak Islam. Akhlak Islam, Pak, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, Pak. Jadi itu mereka itu masuk dalam Islam itu, Pak, orang-orang luar negeri itu bukan karena dipaksa, Pak, bukan karena diteror, karena kesadaran sendiri mereka, karena begitu Islam. Ya, bagaimana mereka melihat bagaimana Islam itu bagus. Jadi sekali lagi, ya apa yang terjadi di luar negeri itu, Pak, di antara faktornya, penyebabnya adalah karena akhlak Islam. Para dai Islam, Pak, menyebarkan agama dengan sopan santun, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, bukan dengan pedang, jamaah sekalian, tetapi dengan kata-kata yang bagus, dengan akhlak yang bagus, jamaah sekalian. Di antara sebagaimana kita mesti bangga, yaitu saudara kita dari Sulawesi Selatan, orang Bulukumba, jamaah sekalian, Samsi Ali. Imamnya, Pak, di sana. Dia punya, Pak, pusat center dakwah Islam, Pak. Baik di Amerika, di pusat Amerika ini, jamaah sekalian. Begitu, Pak, kalau di Amerika itu, Pak, yang penting kita menyampaikan dengan bijak, bukan karena diterima, Pak. Diterima. Akhirnya banyak orang masuk ke dalam Islam, Pak. Insya Allah kalau kita terus berjuang dengan sopan santun, dengan cara-cara yang baik, Pak, insya Allah dunia ini akan menjadi Islam semua. Jamaah sekalian. Iya, itu tidak mustahil, Pak. Jamaah sekalian, itu tidak mustahil. Sama juga seperti di Perancis, Pak. Itu sudah banyak Islam, Pak. Iya, bahkan sampai ada gereja yang dijual. Pak. Gereja dijual, kan tidak laku lagi. Tidak ada orang masuk ke gereja, Pak. Jamaah sekalian. Iya, itu karena apa? Karena perjuangan kita, tapi perjuangan kita bukan dengan angkat senjata, Pak, bukan teror, bukan melawan, tapi kita dengan dakwah jamaah sekalian. Karena dakwah itu bagian daripada jihad fisabilillah. Barangkali itu, Pak, yang menurut saya diantaranya sebab juga penyebaran Islam, Pak, itu karena akhlak kaum muslimin, para dai-nya, para ulama-ulamanya, jamaah sekalian, para ustadz-ustadznya, dan juga karena ada hikmahnya, Pak. Setiap kejadian ada hikmahnya. Terjadinya pelecehan Al-Quran dibakar, akhirnya muncul respon kemarahan kaum muslimin, akhirnya mereka pun ingin belajar. Wah, Islam ini luar biasa ini, sampai mereka rela mati demi mempertahankan agamanya, jamaah sekalian. Mereka penasaran, wah, akhirnya mereka belajar Islam, Pak, jamaah sekalian, belajar Islam, jamaah sekalian. Bahkan di antara mereka, karena mereka belajar Islam, mereka lebih pandai daripada kita, Pak. Ada begitu, Pak. Ada orang-orang Barat, Pak, lebih pandai daripada kita. Karena apa? Dia betul-betul belajar Islam. Jadi mereka masuk Islam, Pak, bukan karena ikut-ikutan, tapi ingin belajar, ingin tahu Islam. Yang menjadi masalah kalau kita Islam tapi tidak mau belajar. Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Kita Islam tapi tidak mau belajar. Justru mereka yang bukan Islam, Pak, mau belajar. Akhirnya mereka lebih pandai daripada kita, Pak. Oleh karena itu maka kita harus terus belajar. Seperti ini, Pak. Dengan belajar, mempelajari ayat Al-Quran, tafsirnya, fikihnya, hadisnya. Ya, meskipun sedikit demi sedikit, Pak, insya Allah kita akan pandai juga, Pak, mengetahui tentang agama kita. Ya, barangkali jemaah sekalian, karena waktu sudah masuk, jemaah sekalian, sudah cukup habis, maka kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, Pak.
Kalau masih ada yang mau bertanya, soal di lain waktu saja. Kami tutup dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.